Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah, NIM 44014181032 dari Pendidikan Biologi Rombel 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan praktikum tentang pengujian kesetimbangan hukum Hardy-Weinberg. Nah, pasti teman-teman sudah tahu kan apa bunyi dari hukum Hardy-Weinberg itu sendiri. Nah, kalau belum tahu, saya akan jelaskan. Hukum Hardy-Weinberg berbunyi bahwa frekuensi gen dominan dan gen resesif pada suatu populasi yang cukup besar tidak akan berubah dari satu generasi ke generasi seterusnya. Tapi ada syaratnya. Nah, syaratnya itu apa? Syaratnya itu jika perkawinan terjadi secara acak, tidak ada seleksi, tidak ada migrasi, tidak ada mutasi, dan tidak ada genetik drift. Jika populasi terdiri dari alel A besar dan A kecil dengan frekuensi masing-masing adalah P dan Q, di mana P plus Q sama dengan 1, maka frekuensi genotip A besar A besar, A besar A kecil, A kecil A kecil dalam keadaan setimbang yang berturut-turut itu adalah P kuadrat, 2PQ, dan Q kuadrat. Tujuan praktikum kali ini ada dua. Yang pertama itu mempelajari dan memahami hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg. Kemudian yang kedua itu menguji kesetimbangan Hardy-Weinberg dengan menghitung frekuensi alel dan frekuensi genotip. Langkah pertama dalam praktikum kali ini yaitu menyiapkan 100 kertas, 60 kertas kuning dan 40 kertas putih. Kertas kuning kita lambangkan sebagai alel A besar. Selanjutnya, kertas putih kita lambangkan sebagai alel A kecil. Siapkan dua wadah, yaitu wadah pertama dan wadah kedua. Kita mengambil sebanyak 30 kertas kuning ke dalam wadah pertama. Setelah itu kita mengambil lagi 30 kertas kuning dalam wadah 2. Puluh kertas putih kita memasukkan lagi ke dalam wadah yang pertama. Setelah itu kita memasukkannya lagi 20 kertas putih ke dalam wadah kedua. Langkah kedua yaitu tanpa melihat dalam kotak, ambil sebuah kertas dari kotak pertama dan sebuah kertas dari kotak kedua. Pengambilan kertas dari masing-masing kotak ini analog dengan proses kawin acak. Pasangan kertas yang terambil menggambarkan suatu individu baru pada generasi berikutnya. Pasangkan, kemudian catat dalam tabel. Berarti kita mendapatkan pasangan gamet A besar A kecil. Kembalikan kertas yang sudah terambil pada kotaknya. Dengan pengembalian ini, frekuensi alel dalam cenepol akan tetap, sehingga peluang alel untuk terambil dalam setiap pengambilan akan tetap sama. Ulangi langkah berikutnya seperti langkah yang kedua. Kemudian kita catat dalam tabel pengamatan. Ulangi lagi sampai kita mendapatkan 100 individu baru. Jika kita sudah mendapatkan 100 individu baru, jangan lupa kita memasukkan ke dalam tabel hasil pengamatan. Di sini ada kolom pasangan gamet, tali, jumlah, dan frekuensi. Untuk pasangan gamet
A besar saya mendapatkan jumlah 34. Kemudian untuk A besar A kecil ini saya mendapatkan 42. Kemudian A kecil saya mendapatkan jumlah 24. Ini jika di total jumlahnya 100. Langkah selanjutnya yaitu menghitung frekuensi alel A besar dan alel A kecil dari jumlah genotip hasil pengamatan tersebut. Kemudian besarnya frekuensi alel menggunakan rumus. Frekuensi alel A besar itu jumlah genotip A besar ditambah setengah jumlah genotip A besar A kecil dibagi total. Kemudian untuk frekuensi alel A kecil itu jumlah genotip A kecil ditambah setengah jumlah genotip A besar A kecil dibagi total. Jika yang data yang saya dapatkan ini dimasukkan ke dalam rumus ini menghasilkan data seperti ini ya teman-teman. Alel A besar ini 34 ditambah 21 per 100 itu 0,55. Kemudian frekuensi alel A kecil itu 24 ditambah 21 per 100 itu 0,45. Kemudian kita memasukkan ke dalam tabel ada alel A besar dan A kecil. Untuk F0 ini 0,55. Kemudian untuk alel A kecil ini 0,45. Kemudian F alel A besar ini 3, A kecil ini 2. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus ini. Untuk alel A besar ini 2 min 45. Kemudian untuk alel A kecil ini min 1,55. Jika dimasukkan rumus seperti ini, maka untuk alel A besar itu 6,00, untuk alel A kecil itu 2,40. Jika dimasukkan ke dalam rumus seperti ini, maka untuk alel A besar itu mendapatkan data 2,00. Untuk alel A kecil itu 1,20. Jika di total ini X kuadrat ini sama dengan 3,20. Untuk hipotesisnya H0 tidak ada perbedaan antara teori dan praktikum. Jika H1 ini ada perbedaan teori dan praktikum. N variabel yang kita gunakan itu adalah 2. Ketelitian yang digunakan itu adalah 95%, kemudian kesalahan 0,05. Nah, di sini kita menggunakan derajat kebebasan. Rumusnya itu N-1. Nah, N itu kan tadi variabelnya 2, kita masukkan 2 min 1. Kemudian jumlahnya 1. Jadi kita mendapatkan X hasil itu 3,20. Nah, kita melihat pada tabel C kuadrat. Nah, pada tabel C kuadrat jika dilihat kita mendapatkan data 3,84. Kita bisa sebut X hasil itu lebih kecil daripada X tabel. Jadi kesimpulannya HO diterima, HE ditolak, atau percobaan ini adalah sesuai dengan teori yang ada. Nah, frekuensi secara teoritis adalah P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat itu sama dengan 1. Kemudian 0,55 kuadrat ditambah 2 kali 0,55 dikali 0,45. Kemudian ditambah 0,45 kuadrat itu sama dengan 1. Sama dengan 0,30 ditambah 0,50 ditambah 0,20 itu sama dengan 1. Sama dengan 1. Sama dengan 1 banding 1. Jadi ini sesuai teori ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu menghitung frekuensi genotip. Di sini ada frekuensi A besar, kemudian frekuensi A besar A kecil, kemudian ada frekuensi A kecil. Di mana frekuensi A besar ini rumusnya seperti ini, 34 dibagi 100 dikali 100%. Hasilnya 34%. Kemudian untuk frekuensi alel A besar A kecil itu 42 dibagi 100 dikali 100%. Hasilnya 42%. Kemudian untuk frekuensi alel A kecil itu 24 dibagi 100 dikali 100%. Hasilnya itu 24%. Kesimpulan pada praktikum kali ini berarti percobaan itu sesuai dengan teori, di mana HO itu diterima kemudian HI itu ditolak, dan X hasil itu lebih kecil daripada X tabel. Untuk frekuensi alel A besar itu 0,55, kemudian untuk frekuensi alel A kecil itu 0,45. Kemudian untuk frekuensi genotip A besar itu 34%, kemudian untuk frekuensi A besar A kecil itu 42%, kemudian untuk genotip A kecil itu mendapatkan data 24%.